Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa hukum tajwid. Di antaranya itu hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum gunnah, dan hukum lam jalalah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian melihat ada nun sukun atau tanwin, maka dia akan menjadi 5 hukum. Yang pertama, iqlab. Yang kedua, izhar. Yang ketiga, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, kondisi yang bagaimana yang bisa menyebabkan menjadi iqlab, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan ikhfa akan Ibu jelaskan sebagai berikut. Jika kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian menemukan ada nun sukun atau tanwin setelahnya adalah huruf ba, maka hukum bacaannya iqlab. Contohnya adalah mim ba'di. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum berikutnya. Masih sama, jika kalian menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan seperti hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha, maka dia harus dibaca jelas. Kita sebut dengan izhar kholqi. Contohnya minha, minha, maka tidak boleh dibaca dengung. Minha itu salah. Bacanya adalah harus dibaca jelas karena dia nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang selanjutnya adalah hukum idgham bi gunnah. Idgham artinya dimasukkan, bi dengan gunnah dengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, waw, mim, dan ya, maka dia menjadi idgham bi gunnah, dimasukkan dengan dengung. Contohnya adalah qu'udaw ala, qu'udaw ala. Jadi dia harus dimasukkan dan dengan dengung. Selanjutnya adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dia berhukum idgham bila gunnah. Idgham tadi apa artinya? Ya, idgham artinya dimasukkan, bi dengan la, tidak, gunnah dengung, maka dimasukkannya tidak boleh dengan dengung. Cara bacanya, contohnya yang Ibu kasih ini adalah mirrabbihi, mirrabbihi, tidak boleh mirrabbihi, tapi cukup mirrabbihi. Oke. Yang terakhir adalah ada hukum bacaan ikhfa. Nah, anak-anak nggak usah menghafalkan semua, cukup tadi dihafalkan. Kalau iqlab hurufnya ba, kalau izhar apa tadi huruf yang keluar dari tenggorokan ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Kalau idgham bi gunnah, mim, nun, waw, ya. Kalau idgham bila gunnah, lam, dan ro. Maka sisanya adalah huruf ikhfa. Bagaimana? Sudah paham semuanya ya tentang hukum nun sukun dan tanwin? Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum mim sukun. Mim sukun terbagi 3, yaitu ada idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Yang pertama, idgham mimi. Bagaimana sih disebut dengan idgham mimi? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim.
mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka dia menjadi idgham mimi. Contohnya, lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Kalian bisa lihat seperti yang Ibu contohkan di samping. Itu mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah amwalakum bainakum. Amwalakum bainakum. Nah, kalian bisa lihat di situ ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Yang terakhir adalah izhar syafawi. Hurufnya adalah huruf selain mim dan ba. Jadi apabila kalian membaca Al-Quran bertemu dengan huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dia berhukum tajwid izhar syafawi. Contohnya adalah antum dakhiruna. Antum dakhiruna. Nah, seperti yang bisa kalian lihat contoh di samping ini. Hukum selanjutnya yaitu guna. Nah, guna ini mudah ya. Cuman ada 2 huruf. Yang pertama nun bertasdid dan mim bertasdid. Oke. Apabila anak-anak menemukan bacaan nun bertasdid dan mim bertasdid, maka dia berhukum guna. Contoh bacaan guna, inna, mimma, amma. Oke, dengung, karena guna artinya dengung, maka harus dibaca dengung. Selanjutnya kita akan belajar tentang lam jalalah. Apa sih Bu lam jalalah? Oke, Ibu akan menjelaskan. Lam jalalah adalah huruf lam yang melekat pada lafal Allah. Maka ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian menemukan lafal Allah, kita tinggal lihat huruf atau tanda sebelum lafal Allah itu apa. Kalau dia fathah dengan domah, maka dia menjadi lam jalalah tafkhim. Atau kita harus baca tebal. Apabila pada lafal Allah harokat sebelum lafal Allah adalah kasroh, maka dia lam jalalah tarqiq atau tipis. Kalau tadi lam jalalah tafhim itu tebal, lam jalalah tarqiq itu dibaca tipis. Contohnya, bacaan pada lam jalalah tafhim kita bisa lihat di sebelah sini. Dzalikumullah. Dzalikumullah. Nah, itu sebelum lafal Allah bisa kalian lihat harokatnya adalah doma. Nah, yang di bawahnya lagi kita lihat ada khalaqallah, khalaqallah. Nah, itu harokatnya adalah fathah. Pada 2 contoh ini adalah hukum bacaan lam jalalah tafkhim yang dibaca tebal. Kalau contoh bacaan lam jalalah tarqiq atau yang dibaca tipis, kita sering bacanya. Contohnya, bismillah. Tidak boleh kita baca bismillah, tapi harus dibaca bismillah karena dia harokatnya kasroh. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, gunnah, lam jalalah, sukun. Mudah bukan? Ya, tinggal kita prakteknya saja ya. Semakin sering kita mengaji, maka insya Allah kita akan semakin mudah memahami hukum tajwid. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Berjumpa lagi di lain waktu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.